your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, singing shout your name, Jesus. I will stand up, I will speak up, singing shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, singing shout your name, Jesus, Jesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, ibadah sekolah minggu meskipun lewat online ya Bapa. Tuhan berkati kami ya Tuhan Yesus dimanapun kami beribadah ya Bapa. Biarlah nanti puji-pujian kami boleh menjadi kesenangan buat kebesaran namamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersuka cita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, mengatakan firman Tuhan, kita bagi kakiku. Oh Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan.
Oke adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri ya. Kita masih menyanyi, kita masih bersuka cita. Kita mau menyanyikan pujian kita, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita masih bertepuk tangan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya, kita sebagai Laskar Kristus, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke adik-adik, kakak persilahkan semuanya untuk duduk. Duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
gembalaku yang baik, Allahku yang hidup. Haleluya. Layakkan setiap puja sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online servis Domba Kecil. Tadi udah puji Tuhan, udah sembah Tuhan, udah berdoa. Pastinya udah semangat dong. Pagi hari ini kita sekarang mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang lihat kiri kanannya. Ya, tutup matanya ya. Oke, sudah. Oke, ikutin tangan abang. Ya. Oke, sudah begini ya. Kita berdoa. Tutup matanya, dengerin doa abang ya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, sehingga kami bisa menyimak, bisa mengerti, bisa memperhatikan dengan baik dan tidak terganggu dengan hal-hal yang ada. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati sampai dengan ibadah ini selesai. Tuhan berkati semuanya kami Bapa. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang sebelum Bang Yoyo mau cerita, nanti Bang Yoyo akan tanya-tanya juga. Terus juga nanti di akhir cerita akan ada ayat hafalan. Siapa yang bisa ingat ayat hafalannya sampai nanti minggu depan, atau langsung divideoin, dikirim sama guru sekolah minggunya, nanti ada hadiah buat yang paling cepat dan paling cepat ngirimnya, dan juga yang paling lengkap ayat hafalannya, nggak salah-salah. Nggak lihat contekan kalau perlu. Nanti jangan di ayat hafalannya apa. Harus yang sesuai ayat hafalannya. Nama saya Arya Purba. Ayat hafalan saya ini. Nah, sebutin terima kasih gitu. Baru dikirim. Yang paling cepat ya, yang paling cepat. Nanti akan dapat hadiah. Yang langsung paling cepat ngirim ke Bang Yoyo akan dapat hadiah. Oke, jadi
ingat, pastikan adik-adik nonton, ikutin ibadah kita ini sampai dengan selesai. Jangan udahlah mau main sama kawan-kawan gara-gara teman-temannya udah ngomong-ngomong di luar. Nggak boleh. Kalau perlu ajak temannya. Sini. Siapa namanya? Misalnya namanya Tono, sini duduk. Tony, sini. Tina. Kok nama teman-temannya dari T semua ya? Oke, pagi hari ini Bang Yoyo mau cerita. Kalau dulu pas Bang Yoyo yang jadwal cerita, itu cerita tentang Naaman yang dia mandi akhirnya bisa sembuh dari penyakit kusta. Minggu lalu yang cerita, ayo siapa? Siapa? Kok kakak salah? Kakak-kakak itu bawa pujian, Kak Yesi sama Kak Melan. Tapi yang cerita itu Bang Fernando. Dia nggak mau dipanggil Om kan kemarin katanya kakak kan, Kak Fernando juga. Betul juga jawaban yang tadi. Tapi bukan tante-tante, Abang Fernando. Nah hari ini Bang Yoyo mau cerita tentang firman Tuhan. Ada satu kisah tentang hakim Israel. Kalau bicara tentang hakim-hakim itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Siapa yang bisa angkat tangan? Nah ya, perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian new normal. Nggak ada perjanjian new normal. Yang ada perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, perjanjian lama. Hakim-hakim. Jadi adik-adik nanti bisa baca, pelan-pelan bacanya, nggak usah buru-buru. Ma udah siap makan? Nggak bisa, harus dibaca pelan-pelan. Kalau bingung ditanya sama mamanya, sama papanya. Nah, mamanya harus juga baca Alkitab dong sama papanya berarti ya. Oke, dari Hakim-hakim pasal 6 sampai dengan Hakim-hakim 7. Jadi bacanya pelan, kalau bisa pelan-pelan. Tunggu dulu kosong waktunya. Jangan juga mandi, udah jam 5 sore, mandi. Bentar mah baca Alkitab. Baca. Bacanya juga jangan gara-gara baca jadi gak mandi, gak makan, gak belajar. Enggak, tapi disesuaikan waktunya. Bang yang mau cerita tentang Gideon. Siapa? Ya, Gideon. Nanti Bapak minta tolong sama Bang Steve lah. Ada tulisannya di sini. Biar Bang Steve ini capek nih. Gideon. Nah, di sini juga maksudnya Gideon. Nah, ini Gideon ya itu ya. Nanti. Nah, Gideon ini adik-adik adalah seorang hakim atas Israel. Pasti nanya, berarti Gideon ini sarjana hukum, Bang? Kuliah di mana dia, Bang? Berarti orang Batak, Bang. Karena biasanya hakim itu kalau nggak orang Batak, orang Madura juga. Yang tegas-tegas gitu, Bang. Oh bukan, ini hakim atas Israel. Jadi pada saat itu setelah zaman Yosua, Kaleb, muncullah bangsa Israel ini mulai melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mulai dari menyembah berhala, gak lagi mau ikuti firman Tuhan, gak mau lagi dengar suara Tuhan, gak mau menyembah Tuhan, gak bangun mesbah sama Tuhan. Yang dibangun malah mesbah untuk Baal. Akhirnya Tuhan biarkan orang Israel tertindas. Nah, salah satunya ditindas oleh suku bangsa Midian selama 7 tahun. Bayangin. Jadi selama mereka ditindas sama suku Midian ini, bangsa Midian, orang Israel itu sembunyi-sembunyi. Di mana? Di pegunungan, di dalam gua-gua. Jadi kalau mereka udah berternak, mereka udah berladang, tiba-tiba orang Midian datang, dihancurkan, dirampas semuanya, hancur. Akhirnya udah 7 tahun orang Israel akhirnya berseru-seru lah sama Tuhan. Tuhan tolong. Kan kita kan sering begitu adik-adik. Kalau adik-adik kalau sakit langsung doanya paling kencang sama Tuhan. Tuhan sakit perut aku. Padahal bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Kebanyakan makan permen, kebanyakan minum es, ya kan? Aduh Tuhan sekali perutku, Tuhan tolong, gitu kan? Akhirnya disembuhkan juga, ya kan? Pas sudah sembuh, ada nggak bilang terima kasih sama Tuhan? Kadang, terima kasih Tuhan nggak? Ini kadang, sembuh, minum es lagi. Pas sakit, Tuhan tolong. Pas sembuh, biarin. Nah, orang Israel dulu begitu, pasti tolong Tuhan, Tuhan kasih bantuan dan kasih pertolongan, tapi tetap juga melakukan yang jahat, terus berdosa lagi.
Akhirnya setelah 7 tahun mereka ditindas orang Midian, akhirnya mereka berseru minta seorang hakim yang bisa membawa mereka, menyelamatkan mereka daripada pembantaian ini atau juga penjajahan ini, penindasan ini ya. Akhirnya malaikat Tuhan datang kepada seorang pemuda yang gagah tapi tidak berani pertama sekali adik-adik. Namanya adalah siapa tadi yang mau bilang? Kok Goliat? Bukan Goliat. Siapa? Gideon. Nah, itu dia. Bilang sama temannya tadi yang bilang Goliat, naikkan sedikit rambutnya. Nah, biar jelas dia masuk. Nah, letakkan dulu yang lain. Fokus ke sini. Oke. Nah, malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Gideon pada saat malaikat Tuhan datang lagi ngapain? Lagi Zoom. Oh, bukan. Zaman itu belum ada Zoom. Lagi nonton Ipin Upin. Gak ada juga Ipin Upin. Aduh. Oh, ini dia. Gideon itu lagi ngirik gandum. Sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut sama orang Midian. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi di tempat anggur, di tempat pemerasan anggur. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi apa yang gandum gitu, supaya gak ketahuan. Bayangin, itu ketakutannya luar biasa. Bagaimana orang Israel ditindas sama orang Midian. Nah, tapi malaikat Tuhan di ayat 12 bilang, di Hakim-Hakim 7 ayat 12 bilang begini ya, Tuhan menyertai engkau, pahlawan gagah berani. Bayangin, pahlawan gagah berani tapi kok sembunyi-sembunyi sama musuh. Nah, Gideon pun takut dia pas sudah datang malaikat. Kok bisa kau ngomong begitu? Enggak, aku enggak gitu. Enggak. Kau sudah dipilih untuk membawa orang Israel lepas daripada penindasan ini. Karena Tuhan akan menyelamatkan orang Israel. Gideon bilang, aduh, aku ini nggak berani loh. Aku ini nggak, aduh, salah itu, siapa yang kasih info itu hoax. enggak, bukan, karena aku ini ya, kaumku ini, sukuku ini Manasye. Nah, di suku Manasye itu pun sukuku ini yang paling kecil, kaumku ini yang paling kecil. Jadi nggak bisa lah aku jadi pemimpin. Terus juga aku ini masih muda sekali. Muda banget, gak bisa aku. Tapi malaikat Tuhan bilang, kau yang dipilih untuk menjadi hakim atas orang Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar daripada penindasan ini dan membawa orang Israel kembali menyembah Tuhan. Akhirnya Gideon, karena dia orangnya takut, ragu, dia juga akhirnya minta tanda. Oke, kalau gitu, kalau betul ini adalah dari Tuhan, kalau kau malaikat Tuhan, aku minta tanda. Boleh, kata malaikatnya. Jadi dia buat minta tanda yang pertama itu daging sama roti itu diletakkan di atas batu. Terus malaikat Tuhan dia taruh ya daging sama roti, dikasih kuah lagi. Nah, ini kalau betul dari kaum malaikat Tuhan, coba keluarkan api, diulurkan tongkat oleh malaikat ini. Keluar api, dilahap habis daging roti. Padahal tadi rotinya itu sama dagingnya itu masih basah, tapi habis. Langsung Gideon, aduh, maaflah, aduh Tuhan, udah berdosa, aku minta tanda, tapi aku belum yakin, belum yakin. Tapi apa benar aku? Iya, harus kau. Oke lah, apa pesan Tuhan? Tuhan minta supaya Gideon menghancurkan yang pertama sekali sebelum melawan orang Midian. Tuhan pengen bawa orang Israel supaya kembali lagi sama Tuhan, tidak menyembah Baal, tidak menyembah dewa-dewa, tapi menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Ayo bawa lagi. Jadi caranya gimana? Hancurkan mesbahnya itu, tempat orang-orang Israel sekarang menyembah Baal. Rap hirap. Nah itu ya. Jadi itu dihancurkan dulu, baru nyembah Tuhan, baru bisa menang lawan orang Midian. Tuhan mau. Tapi kalau misalnya Tuhan bantu tapi masih tetap menyembah Baal, Tuhan gak akan mau bantu berperang untuk kita. Begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik punya masalah, tapi adik-adik pengen Tuhan bantu, Tuhan tolong aku gak bisa loh Tuhan untuk belajar matematika ini. Tapi satu sisi adik-adik juga masih mencontek,
Adik-adik juga masih nggak serius belajarnya. Ya gimana Tuhan mau buat kita pintar? Yang pertama sekali harus apa? Lepaskan dulu, gak boleh mencontek, gak boleh malas-malas belajar, harus rajin, baru minta tolong sama Tuhan, baru Tuhan sertai. Kalau enggak, itu sama kayak minta tolong sama Tuhan, tapi di tangan kita juga ada yang lain gitu loh. Jadi ibaratnya mau ngerjain Tuhan. Nah Tuhan gak mau. Makanya Gideon Tuhan suruh untuk hancurkan mesbah Baal. Masalahnya Gideon gak berani adik-adik. Bayangin, dia aja sama orang Midian aja gak berani, apalagi melawan sukunya sendiri. Dia paling kecil, paling muda. Waduh gak berani. Akhirnya tiba-tiba Tuhan bilang, enggak, kau harus lakukan itu. Ya udah. Akhirnya dia pergilah, malam-malam dihancurkannya. Karena kalau siang ketahuan. Woi ngapain Gideon? Mau hancurkan ini om. Gak boleh, pulang. Iya om. Nah gak jadi, gak pahlawan. Tapi kalau malam kan udah pada tidur. Itu pun dia gak sendiri hancurkannya. Dia bawa 10 orang. Karena dia takut kalaupun kena marah 10-10-nya kena marah lah. Gitu kan ibaratnya. Jadi ada kawannya. Dia bawa 10 orang, dihancurkan mereka. Pulang mereka pagi-paginya. Orang Israel dari suku yang lain tahu, siapa yang hancurkan mesbah Baal? Kita harus matikan dia. Karena dia akan mati, akan membawa petaka bagi bangsa kita. Wow, udah datang siapa? Didengarlah. Mungkin adalah yang pada saat itu yang kabar-kabari kan. Bilang, enggak kami pak. Jadi siapa? Gideon pak, Gideon yang ngajak kami. Oh, udah berani si Gideon ya. Marga apa? Suku Manasye. Oh, ayo ke situ lah. Ke situ akhirnya Gideon ketakutan. Aduh, takut ya gimana ini, aku udah hancurkan habis lah aku. Udah ku bilang gak bisa gitu ya. Gak bisa ini, gimana ini Tuhan gitu. Tiba-tiba papanya Gideon namanya Yoas, bukan Boas tapi Yoas. Pas datang orang itu, oh Gideon, mana Gideon? Dia harus mati karena dia sudah menghancurkan mesbah Baal. Datang bapaknya, untuk bapaknya juga betul-betul berhikmat ya. Langsung bapaknya bilang, wah ngapain kalian harus berurusan dengan dia? Biarlah Baal berurusan dengan dirinya sendiri. Karena si Gideon, kalaupun misalnya Gideon salah, dia pasti akan mati, dihukum sama Baal. Tapi kalau nggak adanya itu ya berarti nggak ada itu Baal, itu bohong itu. Biarlah Baal berurusan dengan Gideon. Kalau dihancurkan ya dia akan melakukan apapun. Datang orang, ya juga ya, ngapain juga kita? Ya Bobo. Oke, pulanglah. Oke siap, kita tunggu. Apakah dia akan mati? Rupanya tidak ada. Selesai adik-adik. Wah, akhirnya orang udah mulai yakin, oh iya gak ada Baal, dihancurkan. Nah setelah itu dia akhirnya bilang kita harus berperang lawan Midian. Nah tapi sebelum setelah dia mau perang lawan Midian, dia bilang dulu, benar gak ya Tuhan menyelamatkan orang Israel? Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kau betul-betul menyelamatkan orang Israel? Iya, kalau gitu aku minta tanda lagi. Ya, tanda oke. Tanda apa? Jadi aku akan ambil guntingan bulu domba, diletakkan di sekitar tanah. Kalau misalnya biar malam ya, sampai pagi dia lihat, nanti pagi-pagi dia datang. Gideon bilang kalau betul-betul Tuhan menyertai orang Israel, maka guntingan bulu domba itu berembun, tapi tanah di sekitarnya enggak. Tanah sekitarnya kering. Adik-adik pernah kan pagi-pagi keluar, basah tanah, terus rumput-rumput juga basah, karena apa? Embun. Nah Gideon minta tanda yang enggak masuk akal. Jadi guntingan ini aja yang berembun, tapi yang lain semuanya, tanah yang lain juga kering. Bayangin. Tapi itu pun dia minta tanda. Oke, pas bangun pagi-pagi dia mungkin mikir, kayaknya enggak. Tapi tiba-tiba pas dilihat, cuman guntingan bulu domba itu yang berembun, tanah di sekitarnya kering. Bayangin adik-adik. Tapi itu pun Gideon masih gak percaya lagi. Masih dia bilang, sekali lagi lah, kalau gitu kita bolak-balik katanya. Yang tanahnya berembun, yang ini kering besok pagi. Boleh, siap. Besok paginya datang, begitu terjadi seperti apa yang dia bilang. Yang sekitarnya berembun, guntingan bulu dombanya kering. Bayangin adik-adik. Nah setelah itu dia langsung yakin, dia bilang, oke, Tuhan besertaku, aku berani melawan orang Midian. Wah, dia bilang sama orang Israel, kita harus menyembah Tuhan, kita harus melawan penindasan ini, karena Tuhan sudah di pihak kita. Ayo kita
bangkit bersama-sama kita lawan orang Midian. Yeay. Datang Tuhan. Gideon. Pas dikumpulkan, ini terlalu banyak. Iya Tuhan, karena kan orang Midian banyak. Iya, tapi ini terlalu banyak. Jadi gimana Tuhan? Tuhan, yang dilakukannya adalah Tuhan bilang, kalau gitu tanya ke semua rakyat. Bilang, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang. Oke, katanya. Wah, dia langsung berdiri. Yang takut dan yang gentar, pulang ke rumahmu. Yang pulang, adik-adik, jumlah yang pulang dari sekian banyak itu adalah 22.000 orang. Bayangin, 22.000 pasukan pulang. Karena apa? Takut. Karena mereka selama ini 7 tahun dijajah ditindas sama orang Midian. Bayangin, apalagi ini Gideon anak muda gitu. Banyak yang udah gak percaya sama Tuhan. Akhirnya apa? Pulang. Tapi Tuhan juga bilang bahwa jangan gara-gara rame nanti tuh orang Israel jadi bilang, oh karena kami rame kami bisa menangkan. Enggak. Tapi harus karena kuasa Tuhan. Yang bersisa cuman berapa? 10.000. Wow, 10.000 banyak gak? Banyak sekali. Banyak sekali. Yang kedua, tiba-tiba Tuhan bilang 10.000 masih kebanyakan. Jadi gimana Tuhan? Ya dikurangi. Gimana caranya? Ya udah, suruh semuanya minum ke sungai. Oke. Yang minum sungai. Tapi dilihat ya, berapa yang minum dengan pas turun ke sungai itu langsung bawa air ke tangannya baru ke mulutnya, atau yang langsung minum dengan berlutut langsung ke sungai itu, ke air itu dengan mulutnya langsung. Jadi nggak pakai tangan, jadi langsung kayak bisa dibilang kayak anjing gitu ya, langsung gitu. Nah itu berapa nanti dikelompokkan. Rupanya yang minum pakai tangan, bawa airnya, ambil airnya dari sungai itu, terus taruhkan ke tangan baru ke mulut, itu cuma 300 orang dari 10.000. Bayangin, itu 7.700 orang itu semuanya minum dari sungai itu kayak itu loh, kayak anjing. Wah gitu. Nah, 300 ini pakai tangan. Tapi yang 300 ini yang dipilih Tuhan. Gideon mungkin berpikir, 300 ini mungkin kebuang. Rupanya enggak, kata Tuhan, 300 inilah dia. Dengan 300 orang ini akan kuhancurkan juga orang Midian dan orang Amalek. Waduh, sementara orang Midian sama orang Amalek itu jumlahnya, kalau di ayat 12 di Hakim-Hakim 7 ayat 12 itu dibilang berapa jumlahnya? Tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut. Ayo, siapa di sini yang pernah hitung berapa jumlah pastinya pasir yang ada di tepi laut atau di pantai Padang? Ada? 1 juta. Itu gak dihitung gitu. Harus pasti 2 juta. Nggak bisa dihitung. Nah begitulah pasukan orang Midian dan orang Amalek yang mau dilawan. Sementara Gideon disuruh Tuhan bawa berapa? 300. Oke, kalau kita bilang misalnya mereka ratusan ribu. Wah, ratusan ribu melawan 300. Kira-kira lebih banyak mana adik-adik? 100.000 atau 300? Lebih banyak yang 100.000. Tapi makanya Gideon jadi pusing. Aduh Tuhan, gimana ini? 300 mau ngalahin 100.000. Aduh, gimana laku ini ya? Dia takut juga jadinya. Tapi tiba-tiba ada, pada saat Gideon tiba mau ke arah perkemahan orang Midian, jadi mereka tiba dulu di satu tempat yang nanti dari tempat itu mereka lebih dekat lagi. Jadi tidak, kalau perang itu begitu ya. Nah, pas sampai di situ tiba-tiba orang Midian itu ada percakapan di antara orang Midian yang bilang gini, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa bro? Katanya. Ngeri kali. Mimpi apa? Ngeri kali pokoknya. Mimpinya apa? Ya ngeri kau dari tadi ngeri. Apa mimpimu? Saking ngerinya. Gini loh, mimpinya itu ada sekeping roti jelai masuk ke perkemahan kita orang Midian. Masuk gitu, terus dihancurkan semuanya perkemahan kita, porak-poranda, roti loh katanya. Hah? Kata kawannya. Mimpi apa itu? Itulah aku nggak tahu. Datang yang lain.
itu sepertinya adalah pedangnya Gideon yang akan menghancurkan semua perkemahan Gideon. Hah? Serius bro? Iya. Waduh, aku dengar ceritanya Gideon itu katanya pahlawan gak berani bro. Dia kumpulin orang bro. Waduh, gila bro, mantap. Iya. Waduh, gimana ini ya? Wah, akhirnya bingung. Nah, akhirnya di perkemahan orang Midian itu berita itu tersebar, mimpi itu tersebar. Sampai juga ke telinganya Gideon. Pas Gideon dengar itu, dia langsung sujud, dia langsung berdoa, dia langsung sembah Tuhan, kalau kau udah menyerahkannya Bapa ke dalam tangan kami, maka kami Tuhan berperang atas namamu saja Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan yang berperang bagiku, Tuhan yang berperang bagiku. Wah, dia senangnya minta ampun. Bagaimana Tuhan menyertai dia dari orang yang biasa, yang gak berani, dari yang suku paling kecil, kaum yang paling kecil, dari orang yang paling kecil, yang paling muda, tapi dibawa Tuhan untuk membawa orang Israel lepas daripada penindasan itu. Tapi belum perang nih. Nah, tiba-tiba adik-adik, akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau gitu bagi jadi 300 kan? Ya, bagi jadi 3 kelompok. 100 yang itu dikasihnya sangkakala. Satu lagi juga dikasih juga kayak tempat air itu, buli-buli air itu. Wah, jadi dipegang itu. Jadi mungkin mereka tadi udah siap-siap pakai pedang, wah, pakai baju. Perang kita, katanya. Iya, perang sih. Siap, kata komandannya. Siap, disuruh Gideon mungkin. Tolong siapkan pasukan. Siap, komandan Gideon. Pasukan 300, siap. Wah, dibagi 100. Udah pakai baju perang. Senang ini bro, mantap. Kita perang. Lepaskan baju perang. Hah? Baju perang? Iya. Oh, berarti ada baju perang yang baru. Oke. Kok baju perang? Ya, ambil perlengkapan perang. Wih, perlengkapan baru bro. Mantap ini. Kalau tadi senjatanya harus lama diasahnya, ini mungkin sekali cep, langsung. Wah, bisa menang kita ini. Tiba-tiba yang diambil sangkakala. Sangkakala, komandan. Iya, nggak usah banyak tanya. Siap. Kotanya. Satu lagi, pasukan satu lagi. Buli-buli air itu. Hah? Kendi ini. Iya. Siap, katanya. Dia bingung. Aneh, mau perang atau mau jualan air kamu ini? Macam udahlah. Wah, akhirnya setelah itu adik-adik, terus juga dikasih obor. Obor di tangan kanan, sangkakala tangan kiri. Wah, bayangin. Udah jumlah dari banyak dikurangi 10.000, dari 10.000 jadi sisa 300, dibagi ke 3 kelompok. Pegangnya bukan pedang, bukan panah, bukan tombak, tapi yang dipegang itu sangkakala, obor, sama kendi air itu, buli-buli air. Bayangin adik-adik. Aduh, tapi mereka bilang, wah, Gideon bilang, Tuhan yang berperang bagi kita, Tuhan ada di pihak kita. Karena itu nanti malam aku bawa 100 orang kita ke ujung perkemahan mereka. Di situ kalau aku nanti bunyikan sangkakala, yang lain juga ikut bunyikan, dan yang pegang kendi air itu pecahkan semuanya. Wah, pikir mereka gak ngerti strategi kayaknya si Gideon ini. Perang bro, kok ini pakai trompet pula? Bangunlah musuh itu, harus masuk menyelinap seharusnya. Tapi Tuhan udah bilang seperti itu sama Gideon. Akhirnya malam harinya Gideon pergi bawa 100 orang, kelompok yang pertama, di ujung perkemahan orang Midian. Mereka Gideon tiuplah sangkakala. Gitu kan. Wah, tiba-tiba diikuti juga yang lain. Oh, ribut sangkakala. Langsung yang pegang kendi air itu tadi langsung pukul juga. Prang, di mereka pukul sampai patah, sampai pecah. Prang. Wow, wow. Orang Midian tadi lagi tidur. Aduh, enak bro, tidur kita dulu. Oh ya, apa itu katanya? Deprak. Wih, apa itu katanya kan. Dihancurkan semuanya. Bayangin orang Israel, Gideon sama orang Israel itu nggak datang loh adik. Ayo serbu, nggak ada. Cuman tiup sangkakala. Orang Midian terbangun. Langsung gini mereka.
betul mimpi itu bro. Ayo saya siap. Kataku langsung ambil semua barang-barangnya. Ada yang sambil lari. Oh lari. Akhirnya orang Midian sama orang Amalek di perkemahan mereka itu, yang banyak itu, yang jumlahnya gak terhitung itu. Bayangin mereka, ada yang saling tabrakan, ada yang mungkin lagi lari. Oh, mana kawanku? Ada yang ambil pedangnya karena takut. Mereka kira Gideon dan pasukannya udah datang. Mungkin udah ada yang oh bukan, rupanya salah. Aduh gimana ini? Ada yang langsung kesempatan ambil, ada yang naik langsung semua lari. Hancur kemahnya juga. Mereka ambil hancur. Gideon sama pasukannya 300 itu gak ngapa-ngapain. Adik-adik. Hancur orang Midian, hancur orang Amalek. Siapa yang berperang? Tuhan. Bayangin, gak ada dia apa-apain. Bayangin pernah gak gitu ya? Aduh, tiba-tiba hancur langsung, kalah langsung. Gideonnya cuma tiup sangka kalah. Bayangin dari mana ada cerita tiup sangkakala bisa menang perang lawan ratusan ribu orang, atau jumlahnya gak terkira itu dengan 300 orang. Tapi karena apa? Karena Tuhan. Makanya Tuhan gak lihat jumlahnya. Wah makin banyak, makin bagus ini. Gak. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Bayangin adik-adik, langsung semua obor pun diangkat. Wow, orang itu lihat, itu apinya udah datang, itu pasukannya. Padahal cuma 300 orang. Mereka ada yang mungkin ambil pedang, nggak bisa lagi lari nih, bunuh diri. Ada yang saling bunuh, lari, pokoknya perkemahan itu kosong. Wah, bayangin adik-adik, nggak ada sama sekali mereka berperang. Wah, nah itu karena apa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Gideon dari awal. Tuhan bilang, aku menyertaimu, pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon gak percaya. Kadang kita begitu, gak percaya. Aduh masa sih aku pemberani, bang? Iya pemberani ya? Enggak. Pemberani enggak. Saja kan? Atau disuruh kamar mandi malam-malam. Aduh gak berani kamar mandi, takut di kamar mandi, katanya ada hantu. Gak ada hantu. Yang di kamar mandi ada gayung, bukan hantu. Ada air. Gak berani. Pergi, nggak berani. Ya, pergi, kan pipis di celana. Kata, nggak boleh ya. Nah, domba kecil GBI Sula Gracia nggak boleh jadi penakut. Lihat Gideon, dari penakut dibuat jadi pahlawan yang gagah berani. Terus kemudian apa? Tuhan juga berjanji. Setelah Tuhan menyertai, Tuhan juga berjanji kan? Tuhan berjanji bilang bahwa aku ini berjanji loh akan membuat bangsa Israel ini keluar daripada penindasan ini. Gideon juga minta tanda dari Tuhan. Dia gak langsung bilang, oh iya oke, gak mau langsung sombong. Tapi dia tetap rendah hati. Dia minta tanda daripada Tuhan. Terus apa? Selain Tuhan berjanji, Tuhan juga menggenapi. Dan yang terakhir, Tuhan berperang atas kita. Gideon gak ada bunuh orang. Gideon pada saat itu ya, untuk orang Midian itu, dia gak ada gak ada. Dia cuma apa? Tiup sangkakala. Bayangin adik-adik, sesuatu yang gak masuk akal dibuat Tuhan jadi masuk akal buat kita. Serius, itulah hebatnya Tuhan kita. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan, kita gak perlu takut lagi mau ngapa-ngapain. Gak perlu takut. Yang penting kita cuma dua, taat dan percaya. Lihat Gideon, dia taat dan dia juga percaya. Kalau dia gak percaya, mungkin dia udah gak mau. 300 gak mau Tuhan, aku gak mau. Gideon, gak mau aku mau tetap jadi sembunyi di gua aja, bukan aku. Yang lain aja pilih. Enggak. Pas dipilih Tuhan, dia langsung taat dan dia juga percaya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau setuju bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang hebat, tepuk tangan yang kencang dong. Mana ini suaranya lebih kencang lagi? Gitu dong. Tos dulu temannya atau adiknya atau kakaknya atau omnya atau juga mungkin papa dan mamanya, tos dulu. Bilang bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat, yang berperang atas kita. Nah, sekarang ayat hafalannya adalah dari Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Roma 8 ayat 31.
sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oke, abang tunggu ayat hafalannya nanti. Siapa yang paling cepat? Langsung nih setelah ibadah dalam hari Minggu ini ya. Jangan minggu depan dikirimnya, harus hari Minggu ini. Sepanjang hari Minggu ya, entah pagi, entah siang, atau malam, atau sore bisa. Oke, kalau hari Senin hadiah hangus batal. Oke, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Gideon, pahlawan yang gagah berani, yang Tuhan pilih, yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah berjanji, dan Tuhan yang menggenapi untuk mengalahkan orang Midian, membawa orang Israel kembali kepada Tuhan dengan menghancurkan mesbah Baal. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Buatlah kami Bapa selalu taat dan percaya kepada Tuhan, sama seperti Gideon yang selalu menyembah Tuhan, yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang tidak mau bersandar pada kekuatannya sendiri, tapi lebih pada bersandar pada kekuatan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang jamah kami, keluarga kami. Berkati papa, berkati mama, berkati abang, berkati kakak, berkati adik, berkati teman-teman kami semuanya Tuhan. Kami yang bersekolah, biar Tuhan Yesus yang berkati, biar Tuhan yang pimpin kami belajar dimanapun, apakah di rumah ataupun yang sudah bisa di sekolah, biar Tuhan Yesus yang sertai kami. Engkau yang meluputkan kami dari segala sakit penyakit, corona ataupun yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memelihara kami, menyertai kami, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Tuhan semuanya menyertai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan Yesus hari demi hari memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayanan dari abang-abang, kakak-kakak yang ada. Biar Tuhan Yesus yang berkati gereja kami, GBI Sola Gracia, biar menjadi berkat. Dan kami juga Tuhan Yesus menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ayat hafalannya Roma 8 ayat 31. Dikirim sekarang ya, sekarang. Bye-bye.